Oke, kita mulai dengan contoh yang ke-1, yaitu dengan bentuk atau pola statement atau kalimat berita ya, atau kalimat positif, kalimat berita atau statement. Nah, yang dimaksud dengan statement di sini ininya nih, ujarannya. Saya akan pergi ke Bandung. Saya akan pergi ke Bandung ini adalah salah satu contoh dari kalimat statement ya, gitu. Oke, Ibu punya kalimat misalkan kayak gini. Budi berkata pada saya atau pada Ibu, saya akan pergi ke Bandung. Nah, saya akan pergi ke Bandung itu dikatakan oleh Budi kepada saya, kepada Ibu. Gitu ya. Nah, sekarang anggap bahwa ada Ibu, ada Budi, terus ada kalian. Saat Budi berkata bahwa dia akan atau saat Budi berkata pada Ibu, saya akan pergi ke Bandung, salah satu di antara kalian atau salah seorang di antara kalian tidak mendengar apa yang dikatakan Budi. Sehingga dia atau salah satu di antara kalian bertanya pada Ibu, Bu, apa yang dikatakan Budi? Nah, terus Ibu bilang bahwa atau Ibu mengutip apa yang dikatakan oleh Budi. Bahwa atau Budi berkata pada saya bahwa Budi akan pergi ke Bandung. Dari contoh ini kita bisa mendapatkan fakta bahwa pada kalimat statement directnya ketika dirubah menjadi kalimat indirect ada kata hubung di sini yaitu bahwa. Itu ya. Oke, selanjutnya kita lihat Budi berkata pada saya bahwa Budi akan pergi ke Bandung. Dari kalimat perubahan dari direct ke indirect ini kita juga melihat ada perubahan dari kata saya akan pergi ke Bandung menjadi Budi akan pergi ke Bandung. Kenapa di sini berubah? Karena memang yang berkata adalah Budi yang akan pergi ke Bandung itu. Sehingga ketika kita mengutip kalimat apa atau apa yang disampaikan oleh Budi, kalimatnya menjadi Budi berkata pada saya bahwa Budi akan pergi ke Bandung. Berarti dari contoh ini kita melihat ada perubahan pronoun atau kata ganti dari kata saya menjadi Budi. Ayo sekarang kita terjemahkan ya. Budi said to me, I will go to Bandung. Itu yang dikatakan oleh Budi ya. Oke. Karena kita ingat bahwa saat kita merubah dari direct ke indirect ada beberapa perubahan yang harus kita perhatikan, termasuk perubahan tenses selain perubahan pronoun ya, seperti tadi. Maka kita kasih tanda dulu apa di sini tensesnya ya. Kalau kita melihat I will berarti ini adalah bentuknya future yang identik dengan present ya. Jadi bisa dikatakan bahwa ini adalah future yang identik dengan present. Berarti ini bentuk verb ke-1 atau model ke-1 gitu ya. Nah, automatically berarti saat kita merubahnya ke dalam indirect, maka will ini harus dalam bentuk past. Sehingga karena kita tahu bahwa will itu past-nya itu adalah would, maka nanti kita akan menggunakan would ini ya. Oke, berarti indirect-nya adalah Budi said to me that bahwa dia akan pergi ke Bandung. Dia, he atau Budi would. Nah, kita menggunakan would di sini dari will. Dengan kata lain, dari past future dari present atau dari future menjadi past future. Would go to Bandung. Nah, sehingga kita melihat di sini perubahannya dari future atau yang identik dengan present berubah menjadi past future. Gitu ya. Oke, Ibu perlu jelaskan di sini bahwa ketika kita mendapatkan sebuah model, maka otomatis harus diikutin oleh verb ke-1 murni. Jadi, nanti kita tidak akan mendapatkan would, goes misalkan. Atau ini salah. Atau misalkan lagi would, when. Ini nggak mungkin ya. Pasti kalau sudah model
pasti verb ke-1 murni. Oke, baik, kita lanjut ke contoh yang kedua. Masih dengan pola kalimat yang statement. Statementnya di sini adalah, atau pernyataannya, my father went to Bali. Bapak saya pergi ke Bali dulu ya. Tahunya ini dulu dari kata when. When ini adalah verb kedua. Nah, sehingga karena ini verb kedua, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa dia itu past kejadiannya ya. Oke. Yang berbicara bahwa bapak saya pergi ke Bali adalah dia, laki-laki. Oke ya. Sehingga kalau kita akan mengutip apa yang dikatakan oleh dia, berarti kita ngomongnya kan, dia berkata bahwa ayahnya pergi ke Bali, gitu kan? Jadi ayahnya ya. Sehingga, nah, kita melihat ada perubahan pronoun. Terus yang kedua, kita perhatikan juga ada perubahan tenses pasti di sini. Kalau kita ingat bahwa ketika directnya past, maka indirectnya akan berubah atau turun derajatnya satu tingkat menjadi past perfect. Ya, berarti kita akan mendapatkan he told that. Kata that ini akan selalu ada di statement, di kalimat indirect yang memiliki bentuk statement. Walaupun pada selanjutnya that ini bisa saja dihilangkan ya. Ibu ulangi, kita pakai that. He told, dia berkata that, bahwa his father. Jadi kita mendapatkan kalimatnya menjadi his father, bukan my father lagi, karena ini kalimat kutipan. Had gone to Bali. Had gone ini dari when. Ini kan harus past perfect. Kita tahu kalau past perfect itu had ditambah verb ketiga.